Hai, balik lagi sama Petra di sini. Di SPK kali ini kita bakalan ngelanjutin nih soal yang kemarin, tapi dengan metode yang berbeda. Nah, metode yang kali ini kita akan gunakan namanya WP atau weighted product. Nah, si WP ini punya 6 langkah. Yang pertama, dia akan menentukan, kita perlu namanya nentuin kriteria sama alternatifnya. Yang kedua, kita akan memberikan nilai bobot pada masing-masing kriteria. Yang ketiga, kita akan membuat matriks nilai alternatifnya. Lalu yang keempat, kita akan menentukan nilai preferensi vektor S dan menentukan nilai preferensi vektor V. Nah, yang terakhir, kalau kita udah dapat V-nya, kita akan menentukan ranking berdasarkan nilai tertinggi. Nah, di sini karena kita akan menunjuk siapa sih manajernya, kita akan mencari nilai tertinggi dalam arti berarti ranking satunya siapa sih? Nah, untuk kriterianya di sini ada 4 dari K1 sampai K4. Yang pertama, kemampuan manajemen 45%, kemampuan komunikasi 30%, presentasi 15%, lama kerja 10%. Untuk bobotnya bisa ditulis demikian: 0,45, 0,3, 0,15, 0,1. Oke. Nah, setelah itu kita perlu nyari namanya perpangkatannya. Nah, perpangkatan ini merupakan ciri khusus nih untuk WP-nya sendiri. Oke. Nah, pangkatnya ini merupakan nilai dari bobot kriteria tadi. Nah, kebetulan karena kita di sini bersifat positif semua, atau yang kriterianya itu sifatnya positif yang perlu kita jadikan bahan pertimbangan, itu kita akan kasih nilai benefit. Kalau misalnya dia kriterianya bersifat negatif, kita bisa bilang dia pangkatnya nanti negatif, seperti itu. Kalau kemarin-kemarin kan normalisasi ada yang negatif juga kan. Nah, kalau di sini dia ada di perpangkatannya atau WJ-nya ini. Oke, karena berhubung kita akan menentukan manajemennya atau manajer yang akan dipilih dan kriterianya bersifat positif atau benefit, maka di sini perpangkatannya juga bersifat positif. Oke. Selanjutnya di sini ada nilai dari masing-masing K1 sampai K4 untuk tiap alternatifnya atau tiap kandidatnya. Ada Budi, Anto, Christian, Sri, dan Erwin. Oke. Nilainya seperti demikian. Kalau kita udah nentuin ini semua, kita masuk ke preferensi vektor S. Nah, selanjutnya kita akan nentuin nilai preferensi vektor S-nya. Di sini SI nilainya itu XI, XIJ pangkat WJ. Maksudnya di sini kita akan menggalikan nilai dari masing-masing ini, ada 80, 70, 80, 70, 85 pada K1 sampai dengan 65 di sini dengan pangkatannya. Perpangkatannya kita dapat dari mana? Kita dapat dari bobotnya di sini. Oke. Jadi kita masukin aja. Untuk K1 berarti dia B29 pangkat B23. Jangan lupa ditaruh di situ dolarnya agar nanti waktu kalian copy-nya dia nggak akan berpindah. Oke. Kalau sudah, kalian cukup tarik aja ke bawah. Nah, di sini kita lanjutkan. Lalu kita pindahkan itu C29 untuk K2 dengan nilai pangkatnya 0,3. Seperti itu. Dilanjutkan sampai dengan K4 di sini. Ada 1,52. Dia berarti E33 si 65 ini dengan pangkatannya 0,1 pada E23. Oke. Kalau sudah, kita perlu tahu nih nilai nilai untuk S1-nya. Nah, S1-nya itu didapat dari penjumlahan dari K1 sampai K4. Jadi S1 itu kita jumlah ini. S1 tuh nilai dari 7,18 ditambah 3,71 ditambah 1,93 ditambah dengan 1,55. Hasilnya kita gunakan sum di sini. Kita akan pilih di bagian E41 sampai dengan H41. Kalian di enter aja. Dapat hasilnya 14,37. Oke. Kita lakukan hal sama untuk yang bawahnya. Kita bisa tarik di sini. Oke, hasilnya seperti ini. Nanti kalau sudah kita dapetin, kita perlu nih total si S-nya dari S1 sampai dengan S5. Caranya sama, kita masih tetap pakai sum di sini. Kita jumlahkan aja dari S1 yang tadi sampai dengan S5-nya. Oke, hasilnya 70,56. Kita dapat nih nilai S1-nya sampai dengan S5, juga nilai total S-nya. Nah, kalau sudah,
Di sini ada kita menentukan nilai preferensi vektor V. Nah, si V ini kita dapatkan gimana sih? Nah, kita dapetin si V ini dengan cara kita akan mencari masing-masing nilai V-nya, di mana V-nya itu V-nya itu nilainya merupakan Sn atau S yang akan dituju per jumlah S yang ada, jadi S1 sampai dengan Sn, seperti itu. Nah, untuk yang V1 pertama berarti kita pilih untuk nilai S1 nya 14,37 dibagi dengan 70,56. Kita enter aja, jangan lupa dipakai dolar di situ biar kita bisa tarik ke bawah. Oke, enter aja. Nah, untuk yang ini juga sama, bedanya dia S2, berarti kita pilih yang I42 pernya atau dibagi dengan jumlah totalnya itu 70,56. Dia pada I46, seperti itu. Kalau sudah kita udah dapetin semuanya di sini, di bagian langkah terakhir diminta kita untuk menentukan ranking berdasarkan nilai tertinggi. Nah, gimana caranya? Kalian bisa ke sini, ke rank, lalu di sini kalian pilih nilainya dulu. Jadi nilai, number kan, ada number, nilai dulu pilih. Nanti kita pilih yang di sini. Kalau sudah kita pilih nih referensinya apa sih, yang di rankingnya nih. Kita pilih yang rankingnya itu dari V1 sampai dengan V5. Di situ dia dari E52 sampai dengan E56. Kalau sudah kita pilih ordernya nih. Nah, si order ini ada descending sama ascending. Jadi kalau descending dia mulai dari yang terkecil ke yang terbesar kan ya. Kalau 0 itu berarti dia dari yang paling besar ke paling yang kecil kan, untuk descending. Dan untuk ascending berarti kebalikannya, dari yang paling kecil ke paling besar. Nah, di sini karena kita maunya ranking satunya yang paling gede, berarti kita tulis ini ordernya 0. Oke, kalau sudah kalian bisa di copy aja. Nanti mungkin copy-nya agak berubah di bagian referensinya. Kalian bisa gunain ini. Kalian bisa pakai dolar di sini. Lalu seperti itu, nanti biar kalian nggak geser-geser tuh referensinya. Oke. Nah, didapatin nih di sini ternyata V5 itu nilainya paling besar, dimana dia punya nilai 0,205 di ranking 1. Nah, siapa sih V5 ini? V5 merupakan Erwin. Jadi si Erwin ini yang dibilang lolos nih untuk menjadi manajer dengan nilai 0,205 yang nilainya paling tinggi dibandingin kandidat yang lain. Oke. Mungkin untuk WP cukup sekian. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun saran bisa ditaruh di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.